Ruben Amorim. He'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He'll take the Reds around. Ruben Amorim. He'll bring the glory days again. We'll back him from the Stratford end. He'll turn the Reds around. Ntar lu Pet, ada telepon nih. Hah? Oh iya, siapa? Pak Prat nih. Halo? Hello. Hello? Hello. Hello? Hello. We are the Busby Boys. Hello. Hello. We are the Busby Boys. And if you are a city fan, surrender or you'll die. We all for. Mohon maaf, tadi ada sedikit insiden bapak-bapak ini. Terlalu semangat ngecen, jatuh bro. Tadi lagi ngecen apaan sih? Itu. Hello. Hello. We are the Busby Boys. Hello. Hello, we are the Busby Boys, and if you are a city fan, surrender or you die. We all follow United. But team is set to Matt Busby. Have you heard of a North Bank Highbury? No, said Matt, you cockney twat. But we're the Stratford Enders. Udah, kelamaan. Bumper. Gak ada lu waktu Highbury. Kembali lagi di Poros Saham bersama saya Patrick Tarigan dan Masih di Raymond Kuna. Raymond Kunya. 2 episode nih Kunya. Gue lagi favorit nih. Oh gila lo. Kalau gue lagi suka bikin gol perdana di Old Trafford pula setelah 9 laga. 9 laga. Tapi nggak cuman gol, Mon. Apa tuh? Kontribusinya nggak cuman sebatas gol. Gila. Dia menguasai tempo, mengontrol bola, Kita jadi kayak ngepres dari punya atas. 3, 5, 6 back. Beuh. Satu tambahan defender midfielder anjir. Nih gue kasih tahu sama teman-teman ya. Main tuh kayak begitu. Ini gue kasih tahu sama khususnya akun-akun liga yang klubnya ya. Kayak waktu itu Liverpool tiba-tiba postingan 7-0. Nyerang mulu. Enggak, gue nggak nyerang. Gue cuma ngasih tahu. Kan kayak Liverpool akunnya resmi tuh bikin jadi teringat 7-0 katanya kan. Habis itu kalah, ya kan. Terus itu kemarin 7-0 tuh Rangnick ya? Bukan, itu si Ten Hag. Ten Hag tahun terakhirnya ya. Rangnick si De tuh Gea. 4-0 ya. Iya. Oleh 5. 2-0 di Anfield. Iya, tapi di Anfieldnya ya. 2-0 di Anfield. Nah, terus kemarin Brighton ya kan sosokan ngeposting kekalahan MU, it's that time of the year gitu ya kan. Toto kalah. Sorry bos. Nottingham Forest mau posting apa kan gitu. Iya. MU nih bos. Nih dari jangan Liverpool. Disenggol dong bos. Jangan disenggol tapi ya. Dari zamannya menang Liverpool kemarin di Anfield, gua tuh udah jalan tiap hari tuh begini. Ke mall gua jalannya begini nih, Mon. Gua kirain habis Brighton gua kayak gini, masih kayak gini. Gak mungkin. Mengada-ngada. Apa? Mengada-ngada. Nggak ada orang jalan masa di mall kayak ada, gue jalan kayak gini. Ini sama si kalau mau ini atau nggak lo beli badge gitu ya kan pasti ada yang jual gitu ya. Lo taruh di sini. Jangan. Kalau nggak lo taruh di sini. Enggak. Itu bagus. Kalau kalian setuju komentar di bawah Patrick akan melakukan gua kasih badge MU ditaruh di kepala. Gua kasih satu fun fact. Ini sesuatu Emon ini kan paling rajin ya nyari data fakta gitu ya. Fun fact apa? Ini gua kasih tahu sama lo. Cuman dia nggak akan pernah nemuin fakta yang satu ini. Apa? Manchester United meninggal di umur 62 tahun. Hah? Kok Manchester United? Nggak tahu kan lo? Maksudnya? Jadi ada seorang fans, gue lupa dari negara pecahan dari Rusia dulu. Mr. Manchester United, ini gue tabok nih ya. Bener dong. Lu ngomongnya Manchester United. Bener dong. Headline-nya Manchester United, died at 62 kan gitu. Itu kan saya yang tweet, Anda pasti baca. Enggak. Mr. Manchester. Saya justru bacanya dari sebuah Dia bukan orang Inggris. Bukan. Dia dari pecahan Rusia gitu. Iya. Dia saking cintanya sama MU, dia berangkat ke 99 Nou Camp. Iya. Dia bilang kalau malam ini MU juara Champions League, gue akan mengubah nama gue jadi Manchester United. Dan itu butuh 11 tahun lebih
proses dia untuk mendapatkan nama Manchester United. Awalnya dikasih nih namanya Manchester, tapi nggak boleh pakai ada United. United ya. Sampai akhirnya dia ketemu Manchester awalnya. Nah, Mr. Manchester awalnya. Sampai akhirnya dia diundang sama Manchester United langsung ke Old Trafford. Yeah. Nah, di situ dia ketemu sama Dimitar Berbatov yang sama-sama orang Bulgaria. Nah, disitulah setelah ketemu di Berbatov itu dia pulang, akhirnya pengadilan itu memberikan nama diizinkan oleh United juga diizinkan. Berubahlah namanya jadi Manchester United. Manchester jadi, United. Enggak, dipanggilnya jadinya Mr. United, sebelumnya Mr. Manchester. Namanya jadi lengkapnya Manchester United, kan gitu. Gila ya, ada orang. Dan gitu dia masang tato itu sebelum dia dapat Unitednya. Itu sebelum dapat nama Unitednya. Jadi saking protesnya dia kepada pengadilan Bulgaria karena nggak memberi nama Manchester Unitednya. Dia bentuk protesnya itu dia tato logo Manchester United di kepalanya. Oh itu maksudnya. Itu ada orang yang secinta itu sama Manchester United. Nah, kembali lagi ke The Brighton. Kirain kembali lagi ke Power Salah. Enggak, kembali lagi di masalah Brighton kemarin. Iya. Ya, kalau gue lihat selama ini yang diprotes sama fans, termasuk gue, adalah pemain-pemain ini kayak nggak mau main untuk badge. Ngerti nggak maksud gue? Kayak lu bayangkan di luar sana, fans lu itu, supporter lu, sampai ada yang nato, sampai ngubah nama gitu loh. Secinta itu kita sama nih klub. Sementara dulu tuh, lu kayak ya sorry ya, gue akan nyebut nama kayak Jadon Sancho. Gue waktu Sancho mau dibeli tuh gue number one pengen dia ikut. Tapi habis itu gue ngeliat kayak ogah-ogahan, ada yang cuma datang untuk duit. Mendingan keluar gitu. Ya maksudnya, lu bayangin. Mungkin satu-satunya yang cukup berhasil mungkin cuman Dan James sih kalau menurut gue. Enggak lah, Bruno Fernandes. Enggak, di zaman itu Daniel James sama AWB mungkin. Ya maksud gue tuh, secinta itu fans terhadap klub ini, mengorbankan. Lu bayangin, mereka itu berangkat ke Old Trafford, ya. Banyak yang dari luar. Yang kemarin kalah juga yang cerita. Iya. Gue tuh berangkat ke Old Trafford, gue jual PlayStation lah. Betul. Apa kan kayak demi gitu. Untuk mendukung nih klub. Dan tiba-tiba lu ngelihat pemain-pemain tuh kayak ogah lari. Iya. Tapi kemarin beda, Mon. Beda. Kemarin tiga pertandingan terakhir ini, gue benar-benar udah melihat pemain yang mau main untuk nih klub. Sebenarnya gini, dari pertemuan pertama kita versus Arsenal tuh udah mulai kelihatan sebenarnya. Tapi kemudian di pertandingan kedua lawan Brentford yang kita kalah ya. Bukan dong. Burnley. Fulham kita seri. Nah itu udah kayak balik ke setelan pabrik lagi gitu loh. Jadi kayak kok begini sih, nggak semestinya. Kalau lo bandingin pertandingan itu sama pertandingan tiga pertandingan ke belakang, itu berbeda, sangat berbeda. Dan makin terasa ketika Cunha hilang, ya kan, dia cedera, terus kok begini gitu loh. Nah ketika sosok ini ada di tengah, dia mau maju mundur, bahkan dia nyemangatin supporter, terus dia nyemangatin temen-temennya, yang kayak gini yang kita cari. Nah itu yang harus balik kepada poin gue tadi, bahwa sekarang ini gue bener-bener ngeliat, apalagi Cunha ya, setelah dia bikin gol itu, selebrasi pertama dia dong ini berarti, dia keluarin lidah, habis itu dia gini. Ya, itu yang menurut gue, yang dulu Ole juga pernah bilang, gue cuma mau pemain-pemain yang mau main untuk Manchester United, yang datang ke Manchester United, who wants to play for the badge. Dan yang ini yang gue lihat, Bumo kurang apa coba? Ini pemain, tau nggak? Gue jujur ya ngelihat Bumo sekarang ini. Itu yang gue bilang, dia ngerayain gol salah. Mungkin itu ciri khasnya dia begini. Cuman ternyata dia ada di balik itu. Soalnya kan dia sempat ngobrol sama Ahmad, sama Yoro, itu ngebales perlakuan salah ketika dia nyetak gol. Cuman maksud gue tuh di luar itu fans semua, yang jadi pemain gitu loh. Nah ini itu dia katanya, bahwa ini sekarang gue bener-bener ngelihat, ya ini, this is how it feels back then. Zaman dulu ketika kita ngedatangin seorang Andy Cole yang udah nggak dibuang dari Arsenal, nggak dipakai di Newcastle, bermasalah di timnas, akhirnya diambil sama bermasalah di Newcastle, diambil Manchester United. Iya, diambil sama Manchester United. Dan dia menunjukkan sama kayak Dwight York dari Aston Villa dibawa. Yang gue lihat sekarang, Bumo dengan Cunha ini, gue nggak tahu kenapa ya, mungkin agak kejauhan gue halunya, tapi gue ngeliat kayak ini berdua, khususnya Bumo dengan Ahmad sih, tapi ini mulai nih kayak Cole sama York dulu. Gue nggak perlu lihat lu di mana, gue udah tahu lu di mana. Plus Ahmad juga bilang kan di interviewnya dia mengatakan, gue dengan Bumo, dengan Brian sekarang, gue udah mulai tahu
keinginan dia seperti apa, dia mau bola di mana, gue udah mulai ngerti. Jadi ya itu dia balik lagi. When the team clicks, the system works. Itu yang kita bilang, bukan jargon yang kita bilang sekarang setelah MU menang ya. Dari zaman kalian bilang out. Kita udah bilang sama kalian, when the system works, when the system works. Lo kalau komen muka gua, wah. When the system works, when the play works, the system works. When the play works, the system must be works. Yeah. Dan gue langsung motong aja dulu sebentar sebelum Emon panjang. Gue ngasih tahu lo aja. Ada yang ngomentarin, bukan ke akun gue ya, tapi gue ada yang baca. Salah satu di X yang mengatakan, ini nih, kalau Ruben Amorim mau ngalah, nggak mau keras kepala, mau ngubah sistemnya, nyatanya bisa lo menang 3 kali. Bro, seriously, nggak usah ngomongin bola lagi. Kenapa? The system didn't change, nggak ada yang diubah sistemnya. Yang lu lihat dari musim lalu yang kita kalahan, yang lu lihat di Arsenal, sampai yang kemarin yang lu tonton. Mungkin maksud dia formasi. Nggak, maksudnya the system is the same. Mulai itu selalu dengan 3-4-2-1. Ya, tapi the system dari kemarin yang kita kalahan juga itu ya fluidnya perubahan di dalam pertandingan itu yang diharapkan oleh Ruben Amorim. Itu the system. Sistem itu adalah gimana caranya lu dari 3-4-2-1 ini berubah jadi 4-4-2. Nah itu yang gue bilang, berubah jadi 4-5-1. Gue mau agak sedikit ngebela si mas-mas itu yang komen ke lu. Mungkin nggak komen ke gue, dia bikin postingan sendiri. Oh, mungkin maksudnya dia bukan, kecuali dia ada tweet tambahan ya. Mungkin maksud dia bukan sistemnya kali. Ini kalau Ruben nggak keras kepala, dia mau lebih fleksibel. Nah itu benar. Enggak, dia bilang sistemnya berubah. Nih, kalau dia bilang sistemnya berubah, berarti dia mungkin... Makanya gue bilang nggak usah komentarin bola lagi deh. Nonton MU, dia nonton Napoli mungkin. Jadi dia banyak yang dia tonton, jadi dia nggak fokus kalau itu cara seorang Raymond Cunha untuk berbaik hati ngomong, nggak mau menghina. Kalau Patrick tadi kan memang nggak ada otak, jadi gue bilang, lu nggak ngerti bola, udah selesai. Iya, soalnya warga Poros kan pinter-pinter. Iya, kalau warga Poros nggak ada yang ngomong gitu. Iya, nggak ada warga Poros kayak gitu. Oke. Naik ke posisi 6. Taruh. Sebelumnya posisi 4, udah gitu kena. Gue nggak mau hilangin 4-nya. Ya kita sempat keempat. Kita 4. Selama 3 jam. Enggak dong. Kan? Enggak. Berapa lama ya? 1 hari. 1 hari ya? Karena hari ya? Liverpool kalah. Ya makanya gue mau bilang nih, terima kasih buat Liverpool, terima kasih buat Garnacho, gue rasa itu agent. Dan yang paling kocak, tadi gue ngeliat sama terima kasih buat Arsenal loh. Gue ngeliat postingan di ini kan, di Instagram tadi. Ada yang bikin seakan-akan resmi dari Liverpool. Gue sampai terkecoh awalnya, itu gue baca kan. Liverpool and Arne Slot statement gitu kan. Once again, sekali lagi Arne Slot merasa dikecewakan dengan ditipu oleh manajer lawan yang mengatakan akan menurunkan dengan formasi segini, ternyata tidak formasi itu yang diturunkan. Dan lagi-lagi mereka itu bermain long ball, tidak seperti yang diinginkan oleh Liverpool. Tapi emang itu yang beredar, karena itu kan menurut gua itu press conference dari pelatih yang bekas juara musim lalu. Dia mempermasalahkan satu pertandingan yang kalau bisa dibawa ke pertandingan berikutnya kita bermasalah nih, kayak cupu banget gini loh. Gue sampai nge-tweet tuh kan, ini pemain jadi yang Brentford terbang semua pas lagi terbang begitu, gue kasih aja. Diharapkan sama Arne Slot mungkin, ya lu main gayanya kita dong biar bisa bertahan. Ayolah. Kalau kayak gini, kalau besok mereka lawan siapa sih berikutnya? Pokoknya siapapun yang lawan Liverpool minggu depan, kalau lu nggak main sesuai dengan formasi yang lu kasih di DSP, awas lu ya, gua nggak mau main, beneran. Nanti Van Dijk ngambek. Aduh, bodoh sekali itu. Makanya gue bingung, aduh. Udah gitu dia coba saving face. Arnold Slot saving face. Di interviewnya dia bilang, oh tidak, maksud saya adalah pertanyaan kalian adalah menurut Anda kenapa terjadi kekalahan ini? Makanya saya jelaskan, ya karena lawan main long ball. Iya. Saya cuma mau menjelaskan itu makanya gue bilang, oh iya. Kayaknya emang bukan long ball lagi, ini pemain-pemain Brentford nggak ada yang nyentuh tanah kan pas lagi terbang tuh gue. Jadi saya tidak terima.
kalau misalnya long ball kan gitu. Tapi ya udahlah, kita nggak mau ngebahas Liverpool, kita mau ngebahas Manchester United. Nah ini menyambung. Lagian kan nggak 4 kali berturut kan ya. Iya. Kan sempat menang lawan Eintracht Frankfurt. Tapi kalau di Liga kalah lagi. Back to back. Aduh. Mau sampai kapan kalian back? Sebelum balik ke serius, gua nggak Patrick dong namanya kalau nggak sedikit nyenggol. gampang ya lawan Sunderland ya. Caelah cuma lawan Sunderland, perayaannya kayak udah juara Champions League. Bro, jagoan Grimsby Town asli. Jagoan Grimsby Town. Grimsby Town lu jago. Lebih jago Grimsby. Ada lagi yang posting kayak gini. Jailah, fans MU bakal kebakaran nih Garnacho bikin gol. Apalagi kalau sampai kalah. Thank you Garnacho. Thank you. Anda seperti biasa bikin gol di awal, habis itu ngacak-ngacak pertahanan sendiri. Oke, jadi gue mau ngejelasin sedikit kalau misalnya teman-teman ada yang bilang, Bang, MU main fleksibel. Nah, kalau kalian nonton kemarin, gak fleksibel amat, tapi worse. Jadi kalau misalnya kalian nonton benar-benar gitu ya, kita dari menit pertama sampai menit pertambahan waktu berapa? 7 menit 97, ya? 98. Itu kita terus pakai 3 back. Ya. Jadi muternya di situ doang, 3-4-2-1, kalau nyerang 3-2-5, kalau bertahan 5-3-2. Itu pun jarang, 5-3-2 itu jarang terjadi kecuali ada beberapa kali situasi doang kan. Kayaknya Amorim mau pengen membungkam mulut Gary Neville. Iya. Oh, kita nggak bisa main 3 back. Bisa. Ini gue buktiin. Jadi kemarin yang taruh formasi yang menang siapa? Apa? Nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang. Berdua pasang Mason Mount. Kita sama-sama pasang Mason Mount. Iya. Sama-sama pasang Cunha. Bedanya kita nggak ada lagi. Nggak ada yang milih Sesko. Nggak Terus ada. Lu lah, karena gue milih Dorgu yang main. Iya, gue milih Dorgu daripada si Dalot putuh band pinter. Tapi saya tidak mau minta maaf. Tolol. Tapi Dorgu tetap aja tolol kemarin. Iya. Susah lah back kita lanjut. Jadi gini, kemarin tuh kita sempat pakai 5-2-3 buat defensif, tapi itu pun sempat ada 6 ketika si Dorgu masuk di menit 70 ya kalau nggak salah. 72. Pokoknya Amorim ganti banyak pemain tuh di menit 70-an. 72, gua tahu karena setelah ganti Casemiro berantakan. Iya, berantakan. Jadi kalau gue bilang sih bukan Casemironya yang bikin jadi berantakan ya. Bukan. Ugarte coy. Enggak, justru kan Casemiro ditarik nih. Casemiro ditarik, dimasukin Maino kan. Nah, jadi Maino itu gue udah sering bilang kan, Maino itu tidak bisa bermain disiplin. Bukan dia nggak bisa main. Mungkin gini. Yang jadi sorotan itu kemarin karena Bruno udah kecapean banget kayaknya. Ya. Dan Maino beberapa kali off post, dia bingung antara dia mau, susah juga sih mau dibilang bingung karena kita ketika dia masuk tuh banyak keserang, Ugarte selalu off position. Ugarte belum ada. Ugarte bukan di akhir-akhir kalau nggak salah itu, bahkan Dorgu pun yang disuruh buat overlap kayak jaga posisi di tengah itu dia kebanyakan gini. Ada yang gue lihat sesuatu yang baru yang dilakukan sama Amorim. Kalau misalnya kita bertahan, itu Luxio sering banget naik ke tengah, buat ngebantu lini tengah sama lini ngebantu si Casemiro sama Bruno kalau misalnya bolanya lewat dari mereka, dan itu works. Itu udah dilakukan sama dia dari ketika Liverpool kita bahkan lawan Sunderland tuh udah kayak begitu, dan dia melakukan itu di lawan Liverpool ketika makanya kita menang di second ball kan, dia yang dapat bola, dia passing dapat. Nah kemarin tuh 2 kali yang akhirnya satu terjadilah golnya si Cunha, dia yang ambil tuh karena bola lepas, dia yang ambil terus dipasing ke Casemiro, sama gol yang passing ke Cunha, dia dapat gol ketiga kalau nggak salah yang passing dia ngambil bolanya lepas kayak begitu, diambil sama Dalot. Nah menurut gue ini suatu yang baru kan ya, artinya lo main pakem 3 back, tapi ketika lo memfungsikan salah satu back tengah lo untuk naik ke atas, yang meninggalkan akhirnya siapapun naik di belakang. Kemarin tuh si De Ligt sama Yoro.
ketika dia naik ke atas, fullback lo yang seharusnya berkewajiban buat nganterin bola ke lini depan, itu disejajarkan sama orang yang bantu lini tengah. Jadi gue ngelihat di situ bahkan kita jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang full yang gua rasa tim manapun nggak akan gampang ngambil bola. Dan itu yang gue lihat berapa kali dilakukan sama Crystal Palace waktu mereka ngalahin Liverpool. Sebenarnya salah satu poin utama yang gue lihat ya, dan terlihat banget saat Casemiro ditarik, itu Maino benar-benar nggak ada disiplinnya. Banyak yang bilang, what does Maino have to do untuk dapatkan menit bermain di bawah Amorim? The reason kenapa Maino nggak dapat menit bermain di bawah Amorim adalah, ya ini bocah masih nggak mau disiplin. Itu satu. Yang kedua, ketika akhirnya kelihatan nih, Ruben udah ngelihat Maino nggak bisa disiplin, dimasukkan Ugarte untuk menenangkan lini tengah. Ya. Di belakang itu, apalagi waktu Patrick Dorgu yang gantikan Ahmad. Ahmad dan Casemiro itu udah bisa saling nutupin. Ya. Ketika Ahmad ditarik dan masukin Patrick Dorgu ini sama penyakitnya kayak Dalot. Kalau bahasa lo itu mereka nggak disiplin. Kalau bahasa gua, dari menit pertama kita sukses melakukan high press. Lo nonton bener-bener. Manchester United ketika bola dipegang sama pemain Brighton, siapapun high press dapat bola, kalau nggak intercept karena high pressnya jalan. Semua lini passing ketutup. Nah, mungkin gue lebih ke situ ya, bukan mereka nggak disiplin, mereka nggak melakukan high press dengan baik. Ya itu disiplin. Mungkin kan, itu beda. Kalau nggak disiplin lebih ke males ya nggak sih? Iya, bukan males. Gue nggak ngelihat mereka males. Bukan males, Mon. Nggak disiplin itu bukan berarti harus malas. Jadi gini, maksud gue tuh, Maino ini kan memang bawaan dia itu memang adalah pemain 8, bukan 6. Padahal dia menggantikan pemain 6, posisi 6. Nah, dia itu masih aja ngambang ke depan. Salah satu contoh daripada disiplin yang gue bilang, ya, ada di babak pertama, Mbeumo itu ikutan mundur ke belakang, mau cover, ya. Tapi Ahmad lebih kunyah sih. Mbeumo tuh stay di tengah. Yang di kanan, ini gue ngomongin kanan. Mbeumo ikut turun ke bawah untuk ngejar pemain Brighton yang ikut turun ke bawah. Udah, itu Ahmad itu sampai dibahas di Sky Sport juga. Ahmad tuh nyuruh Mbeumo maju. Ninggalin. Ahmad maju, nah, itu gua bisa Mbeumo masuk ke depan, balik lagi ke posisinya. Kenapa? Karena Mbeumo punya sama si Sesko. Mbeumo punya sama Sesko itu harus press dia dari atasnya kan. Nah, itu makanya Ahmad suruh ninggalin. Dan itu terbukti ketika bola dipassing balik tertutup sama Ahmad. Kenapa dia passing balik ke depan. Itu Mbeumo dengan Sesko langsung menutup penerima bola yang di belakang. Itu yang maksud gue disiplin. Jadi bukan masalah disiplin tuh artinya dia males, enggak. Disiplin tuh lebih kepada ya udah mind your position, jaga posisi lu, bertanggung jawab atas kurang posisi lebih sama sih, tapi bahasa gue lebih orang dua yang baru masuk ini, satu mungkin kalau orang-orang bilang ya kalian yang main bola juga biasanya kalau main di menit udah mau habis, bukan mau habis ya, menit 70 atau menit 80 itu kaki masih dingin banget gitu loh. Paham. Cold feet. Jadi mungkin itu alasannya yang akhirnya mereka tuh nggak bisa melakukan high press dengan baik. Gue lihat 3 pertandingan belakang ini udah jelas game plan-nya. High press, rebut bola cepet, second ball menangkan, quick transition. Second ball itu kayak strateginya dari kiper dah. Maksud gue bukan. Maksud gue itu second ball, ketika gue bilang second ball, lu lihat mereka high press kan. Iya, kalau dulu sistemnya MU itu kan adalah kita quick counter attack. Kita bertahan, biarkan lawan menyerang kita, bola lepas dari mereka, ya wajar, kita quick counter attack karena kita main 4 back. Betul. Nah, sekarang yang betul-betul yang gue perhatikan dari Ruben Amorim adalah ya second ball-nya itu. Lu menang high press, lu menangin bola di sana, jadi lawan kehilangan bola itu, counter attack itu nggak lagi dari belakang, dari mid atau dari depan itu udah bisa. Namanya, makanya gue bilang tadi. Jadi ada 3 poin utama yang gue lihat jadi game plan utamanya Amorim yang itu bisa dikembangkan di semua lini dan semua formasi yang bisa mereka lakukan. Kan kita udah pernah bahas. Bahkan tim ini tanpa sadar
bisa 5-4-1, bisa 4-5-1, bisa 3-2-5, bisa 4-4-1-1 gitu loh. Ada beberapa kali. Bahkan bisa 4-2-2-2. Yang itu nggak ketangkap kamera. Tapi gue beberapa episode lalu gue pernah kasih ada tampilan 4-2-2-2. Game plan mereka itu cuman high press, mau namanya second ball atau apapun itu ya, rebut bola, quick transition, udah itu. Nah itu yang mereka kembangin akhirnya, yang menurut gua tim utama ini berhasil. Minusnya ya kita semua tahu, tengah kita kosong. Bukan kosong, benar ada kosongnya. Tapi itu karena lini tengah kita sudah tua. Iya. Casemiro terlalu lambat buat ketika kita quick transition, bola kerebut sama lawan, sulit buat balik cepet gitu. Betul. Loh. Itu yang gua khawatirin. Kita kan high pressing nih semua. Iya, dan itu kata kunci tadi, disiplin itu lu harus tahu role-nya lu masing-masing. Yang gua paling khawatirin adalah ketika lawan udah membaca ini, mereka long ball. Jadi nggak lagi nge-build up dari belakang. Itu bisa dilakukan sama tim-tim kayak Manchester City, itu makanya kita bisa dibantu. Itu yang harus dihati-hati. Ini gue jelasin sedikit kenapa tadi Patrick bilang di belakang kosong. Kalau lo rebut bola ketika lo high press, lo dapat bola, atau lo second ball, lo dapat bola, lo rebut bola, lo counter, quick transition dari belakang otomatis ngejaga kedalaman. Gak mungkin semuanya tiba-tiba brok, itu counter attack kelar. Nggak usah counter attack, fast break aja, rebut bola, passing, lawan lari, kelar, kita udah man to man sama kiper. Tapi yang maksud gue tadi dan maksud Patrick kosong di belakang itu, ketika kita transisi cepat, yang terjadi adalah Bruno sama Casemiro sejajar sama Ahmad atau Dalot, dan di depan ada Bumo, Cunha sama siapapun itu, entah Mount atau Sesko. Nah, ada jeda, ada ruang yang begitu lebar. Kalau pemain tengah kita, double pivot kita antara Casemiro atau Bruno nggak cepet nutup ketika bola kerebut lawan. Nah, itu yang menurut gue bahaya. Itu keulang berapa kali, bahkan kemarin itu gue bersyukur nggak ada Mitoma loh. Kalau misalnya ada Mitoma, mereka punya Adingra lagi. Mereka punya si Yakuba Minte yang bener-bener larinya kenceng banget, sama si Yasin Ayari. Minte lu bayangin dia bisa ngobrak-ngabrik kemarin. Nah, lo bayangin kalau itu anak loose ball atau dia passing ke crossing, ada Mitoma yang larinya, yang menurut gue ketika dia bawa bola, ini orang jenius banget. Kalau ada ruang kosong lebar dan dibiarkan orang-orang model kayak gitu eksploitasi ruangan pertahanan United, kelar sih. Nah, itu jadi maksud gue, kalau United sekarang gue ngelihatnya sinerginya lebih baik. Dimana kalau misalnya Luke Shaw center back bantu defender midfielder, Casemiro bisa memerankan diri dia sebagai breaker yang baik. Pas lah, maksud gue nggak terlalu jauh. Cuman yang jadi masalah adalah kalau kita ketemu lawan yang bisa melakukan counter dengan dribble yang bagus. Itu udah terbukti kemarin waktu lawan City. Haaland luar biasa, begitu dikasih bola, bolanya lengket di kaki sampai ke gawang. Nah, maksud gue kayak gitu. Cuman ini yang gue bilang, yang harus dipertahankan sama Manchester United, yang harus dipertahankan sama Ruben Amorim adalah gimana caranya supaya permainan kayak gini konsisten. Gue yakin kayak gini tuh nggak bakal bisa ditebak sama lawan manapun. Lu mau main apa? Lu mau main nyerang kayak City 4-1-4-1, kalau kita udah jalan kayak gini sistemnya dengan baik, gua rasa nggak bakal semudah itu sih Haaland bisa tembus kita. Ditambah lagi kalaupun misalnya tadi kan gue bilang kekhawatiran gue adalah ketika melawan kita dengan long ball juga. Sebenarnya ya balik lagi, gue setuju banget harus ada pemain lawan yang memang model-modelnya kayak Minte, model-modelnya yang dribblenya sangat bagus. Kalau memang mereka mau menang lawan United masih gitu. Ya, maksud gue kalau mau lawan United, mengalahkan United. Iya. Karena basically banyak pemain Inggris kayak gitu. Kalau modelannya lu cuma mau main long ball juga, kita masih ada Harry Maguire, masih ada Delite yang kuat di udara, Euro. Cuman yang menjadi kuncian bagi gua kenapa this system works sekarang ini adalah karena pemain-pemain ini udah mulai mengerti tugas mereka masing-masing, itu satu. Yang kedua,
setuju gue dengan jalannya udah enak sih kalau gue ngelihat, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang males-malesan. Gue setuju dengan yang lo bilang bahwa sistemnya Amorim ini agak susah untuk dilawan sama manajer manapun. Kenapa? Karena you're actually harus menjaga second ball. Itu yang gue selalu bilang. Kalaupun mereka kehilangan bola di saat menyerang, mereka tuh langsung high press, udah. Jadi mereka langsung mengejar untuk bola lagi. Dan ketika mereka lawan kehilangan bola, mereka nggak ada lagi transisi passing lagi bola ke belakang untuk build up lagi. Mereka langsung transisi cepat untuk counter. Mungkin lebih gini sih. Yang jadi catatan buat pemain lawan adalah sekarang gimana cara mereka jeli lihat ruang kosong yang tercipta ketika United mainin game plan-nya mereka. Kayak gue bilang, ada beberapa kali gue ngeliat ketika kita transisi, bola ngerebut nih, brak, transisi, kosong tuh antara Delit atau Yoro, jarak ke Casemiro sama Bruno itu terlalu jauh. Makanya gue bilang kalau mereka punya pemain yang dribblenya bagus dan dia kencang, model kayak Minte, Haaland, siapa lagi, Morgan Rogers, Saka, mungkin bukan Saka ya, si bukan Frimpong. Kok Frimpong? Soboslai, salah kayak gitulah, salah. Wah, itu bisa dieksploitasi. Yang jadi PR sekarang kayak gitu. Cuman yang gue seneng sekarang, kalau misalnya back tiba-tiba bisa ngambil bola, kita keserang nih model kayak gitu. Ini gue bilang kenapa Manchester United sekarang bahaya. Kalau kita dapat bola kayak gitu, kita kerebut nih. Misalnya Haaland, tiba-tiba kita bisa ngerebut bola. Lo perhatiin nggak? Center back kita sekarang dikasih privilege sama Amorim, direct pass ke depan. Itu yang terjadi gol keempat. Heaven ke. Sebenarnya itu salah satunya adalah geniusnya Bruno. Karena Bruno lolosin dia bola betul-betul dummy aja. Cuman kan beberapa kali itu diulang. Yang pas di gol keempat itu yang Brighton bener-bener, bahkan nggak usah Brighton, kita yang udah biasa nontonnya, wah anjir bisa lolos gitu. Itu ngingetin kayak golnya waktu si Paul Scholes Rooney apa Van Nistelrooy ya? Paul Scholes ngelepas bola diambil sama Ruud van Nistelrooy, inget nggak? Jadi harusnya bola offside, cuman dilolosin gitu. Jadi kayak nggak, kalau nggak salah antara Paul Scholes atau Nistelrooy ke Paul Scholes. Jadi bola dilepas jadi gol. Maksud gue itu yang sering dilakukan sama sistemnya Ferguson zaman dulu, direct pass dari center back ke depan. Tapi jadi banyak pilihan. Ya makanya sekarang. Overall sih yang jadi kekhawatiran gue dua nih. Satu, ini dari yang pertandingan kemarin yang gue perhatiin, setelah Casemiro ditarik, Ahmad ditarik, Jersey masuk, Maino masuk, jadi berantakan bro. Artinya apa Mon? Yang gue khawatirin adalah second line-up-nya kita, lu masih belum paham apa yang lu harus lakukan atau bagaimana? Atau artinya ya jangan diganti dulu gitu. Iya enggak, kan nggak mungkin lu ganti terus kan. Yang kedua, kalau cedera, gimana? Ini kita udah dapet ini. Oke lah, Mason Mount udah bisa masuk ke dalam ibaratnya cadangan yang lu Mason Mount sama Maguire lagi cedera kan? Ya, maksudnya kan ini adalah orang-orang yang bisa lu pastiin bisa mengerti sistem itu. Nah, yang kekhawatiran gue kedua adalah ada yang namanya AFCON. Apa? AFCON. Africa Conference League. Ketika nanti pemain-pemain Afrikanya harus berangkat, kita akan kehilangan Ahmad, Bumo hilang, Onana hilang. Onana mah bodo amat. Cuman Ahmad dan Bumo aja. Ahmad Bumo ya. Ahmad Bumo aja. Ini aja udah menjadi nggak ada. Masrawi juga. Tapi Masrawi kan impact-nya juga belum ada saat ini kan. Cuman maksud gue yang dua ini kan starting lineup yang memang udah kita andalin banget. Ini yang harus benar-benar kita pikirkan karena itu AFCON itu di bulan November kalau nggak salah ya. November November ke Desember. Dan ini jadwalnya mulai padat ini. Ini yang gua khawatirin. Apalagi tempo kita ini lagi bagus nih. 3 win in a trot sekarang ini kan. Nah, kalau MU memang mau konsisten, Ruben Amorim mau konsisten, mau nggak mau Januari, Desember harus beli pemain. Dan memang concern utama kita adalah midfield. Cuman gue bilang, lu tetap butuh left back sama right back, which is mengingatkan gue semasa Ten Hag menjadi manajer Manchester United gue dukung, karena gue prinsipnya nggak ada teriak out. Cuman jujur ya, Ten Hag emang anjing, udah jual 3 kiper,
Dan kemarin ngelihat El Clasico, left backnya Madrid tuh bekas pemain kita, dilepas gitu aja. Fernandes. Astaga. Dan kita ditinggalkan dengan Dalo dan oke lah kita datangin Patrick Dorgu. Cuman what the hell, we had a left back yang sebagus itu. Cuman kan balik lagi, gue bukan yang ngebelain Ten Hag waktu itu kan kita nggak bisa ngelihat permainannya Alvaro Carreras. Iya. Iya. Gila loh. Cuman ini, ada satu lagi yang pengen gue bahas dan mungkin ini Les ya. Buat lu yang masih ngomong Onana si paling build up, emang lu pikir Lemens ini nggak build up gitu loh? Cuman beda, lu nggak sadar ya, maksud gue gini. Lemens, siapapun kiper United sekarang, mau Lemens kemarin tuh sebelum dia datang si Bayindir sama Onana, menurut gue tipikal yang dimainkan sama Amorim itu sama, build up dari belakang. Cuman bedanya atributnya long pass-nya si Saint Lemens ini jauh lebih baik daripada Onana. Onana atribut short pass-nya lebih baik daripada Saint Lemens. Setuju nggak gue ngomong kayak gitu? Semua atribut Onana itu lebih jelek daripada Lemens sudah. Short pass-nya mungkin bisa dibilang dia lebih bagus karena dia lebih tenang, dia bisa ngarahin bola. Tapi ketika long pass kemana-mana bro. Apa? Hah? Onana lebih tenang? Enggak. Ngajak ribut kalau loh. Misalnya short pass, lo nggak bisa bilang dia jelek. Dia sampah. Tapi ketika dia kalau short pass-nya lebih baik lu bilang gua masih okein lah. Iya. Tapi kalau lu bilang dia lebih tenang gua nggak terima. Ini perbandingan build up yang dilakukan sekarang. Ya. Dengan Saint Lemens kita bisa melakukan itu kenapa banyak lompas yang terjadi waktu lawan Liverpool karena itu atributnya dia lebih baik. Nih gue catat. Waktu game lawan Brighton akurat passingnya 11/34. Dari 34, 11 bola sampai. Untuk Onana waktu lawan Real Sociedad itu ada 18 pas long pass yang dilakukan sama dia, cuman 4 yang sampai. Nah, Saint Lemens semuanya rata-rata di atas 7. Maksud gua berarti kan emang kelihatan Amorim memanfaatkan, cuman mungkin waktu di Royal Antwerp nggak seketat Liga Inggris. Yeah. Kalau kita ngomongin Royal Antwerp, long pass dia hampir semuanya sampai, Pet. Yeah. Jadi ini ada game plan lain yang dilakukan sama Manchester United ketika lawan semua berusaha cari celah gimana cara kita nerobos pertahanan United. Mereka nggak sadar ketika bola dibalikin ke Lemens, itu serangan kita yang lain. Ya. Itu game plan kita yang lain. Sebenarnya intinya gini sih, Saint Lemens, ya ini yang tadi gue bilang sama lu. Secara atribut menurut gue Saint Lemens is way better than Onana ya. Bahkan kalau paling kocaknya adalah. Tapi jangan disamain sama De Gea dulu ya. Oh enggak, gue enggak. Kemarin 2 gol itu menurut gue itu kalau De Gea nggak kejadian itu. Itu dia gue nggak ada nyamain ke De Gea sama sekali. Iya. Cuma maksud gue itu adalah Saint Lemens. Soalnya Anda kan khawatir banget sama kiper. Enggak. He's a young keeper. Gue kalau nggak suka sama kiper dari awal gue akan tunjukkan. Onana setelah 2 pertandingan sama MU, gue langsung anti Onana banget. Ya. Karena bagi gue atribut nomor 1 kiper adalah shot stopping. I don't give a damn, I don't give a fuck apapun yang lainnya. Ya, kalau lu bisa build up itu bonus. Ya. Kalau gol kayak kemarin mungkin itu pelan-pelan bisa lah ya. Dia kan tiap hari menghadapi pemain yang kayak gitu. Kiper itu kenapa rata-rata kiper itu yang dihargain itu adalah kiper-kiper yang udah matang. Kalau striker lu cari yang muda-muda. Tapi midfielder lu cari yang muda-muda. Tapi kiper dan back itu lu cari yang tua. Lu yang lu cari adalah pengalaman. Dan ini yang menjadi pengalaman buat dia. Kayak kata lu tadi, dia dari Royal Antwerp, liganya jelas berbeda dengan Premier League. Menurut gua untuk usia 23 tahun, dia cukup mature dan dia cukup tenang. Lu mau ngomong tenang, ini tenang. Ini manusia tenang. Setuju. Dia crossing bola, kita udah lihat di Bayindir, kita udah lihat di Onana, bahkan sebelumnya pun, Roy Carroll zaman dulu pun, nggak ada yang setenang ini. Gua ngeliat dia justru nggak bandingin sama De Gea. Gua justru melihat Van der Sar di tubuhnya Lemens. Ketenangan dia, berani motong bola-bola crossing, itu Van der Sar banget. De Gea game pertamanya, justru yang udah tua-tua ini, waktu game pertama De Gea ingat nggak? Kita semua protes, ini nggak bisa motong bola. Jadi menurut gua atribut debutnya gila tau De Gea. Tapi kan dia crossing dia nggak berani, yang kita bilang badannya kekecilan kita bilang. Cuma maksud gue tuh untuk Saint Lemens ini, untuk usia 23 tahun, dia cukup tenang, cukup compose, nggak ada paniknya.
Apakah dia sempurna? Jelas belum sempurna. Amorim pun mengatakan he's not Schmeichel yet. Yang perlu jadi catatan, dia udah 2 kali ngelakuin passing yang menurut gua itu kalau bisa dimanfaatin bahaya. Maksudnya serangan balik cepat, gak nunggu lawan, tipikal yang kayak yang dapat misalnya Gundogan, passing langsung ke Haaland, kelar. Atau dapat Szoboszlai di passing langsung ke Isak, kelar itu. Jadi kemarin ini udah 2 kali kejadian, terakhir lawan Sunderland. Nah kemarin di Brentford dia passing langsung ke Yasin Ayari. Maksud gua untung langsung bolanya dapat tuh sama Dalot. Ya itu dia maksud gua, Mon. He's a young goalkeeper. Iya, dia mesti banyak belajar sih. Bang Pet, kenapa Onana bikin salah lu nggak mau bela juga kayak lu bela Lemens aja? It's a different story. Beda. Lemens tetap kiper yang akan melakukan kesalahan. Nggak ada kiper yang sempurna. Balik lagi yang gue bilang. Dulu zaman Schmeichel berapa kali blunder. Tapi menurut gue, Lemens kontribusinya adalah ketenangan dia. Ketenangan dia dan dia shot stoppingnya luar biasa. Gue lebih gini sih. Atribut Lemens sekarang lebih pemain United semua tenang. Yes. Ya kelebihan Lemens itu ya itu dia. Dia shot stoppingnya bagus, dia tenang di belakang gawang, dan dia bisa build up kok. Nggak cuma long ball. Itu aja. Bisa. Cuman memang yang gue bilang tadi, short pass-nya lebih baik long pass-nya daripada short pass-nya. Bagusan sekarang gitu. ini begitu. Bagusan gitu statementnya. Jangan bandingkan sama Onana ya. Saya bisa panas. Ini kenapa? Panas. Ayo kita ngomongin Onana nih. By the way, apa klub Onana sekarang? Susah banget sih namanya. Apa? Trabzonspor. Dia mau Trabzonspor. Trabzon. Ya, itulah. Itu klub posting gambar Onana dan tulisnya The Wall. Ya. Gak apa-apa. Kan gue bilang. Bayarin 100 juta. Ya kan benar buat Trabzonspor. Kameramen Arsenal agak kayak kameramen Arsenal Trabzonspor. Dah. Dia nggak suka Onana juga, guys. Intinya, lu seneng banget itu The Wall bagi lu, ambil. Bayarin 30, nggak apa-apa. Dikasih sama tas-tasnya lah. Ya, sama kita kirimin semua barang-barang dia. Yang dari rumah dia yang di Manchester, kita kirimin gratis ke sana. Ya. Kalau perlu kita start ini apa itu yang biasanya fans tadinya Patrick kesel, cuman gua udah di level dimana ini kiper yang nggak mau berusaha sama sekali buat klubnya, ya udah. Red flag. You're out. Oke. Lagian kita udah punya Lemens, lu nggak bakal bisa posisi nomor 1. Tapi tetap kita harus cari kiper satu lagi, kalau Lemens kenapa-napa bahaya. Apa-apa. It's okay. Oke, kita udah bahas Manchester United-nya. Ambil Martinez. Sedikit. Gue mau bahas Aston Villa nih, gila nih Aston Villa. Oh, yang ngalahkan City kemarin, Bang. 1-0. Bener gak gue bilang kalau Aston Villa lengkap, susah diberhentinnya. Unai Emery tuh udah bikin Aston Villa kayak Sevilla dia dulu. Martinez. Oke, kita mulai dari game hari Sabtu. Game pertama itu Leeds versus West Ham. Jadi ini game keempatnya Nuno Santo lawan Daniel Farke. Kalah lagi, Pet. 2-1. Ini yang gue bilang masih banyak PR buat Nuno Santo. Gue masih nggak ngelihat apa ya, yang biasa kita ngelihat Nottingham Forest di bawah Nuno Santo tuh masih jauh dari apa yang dipertontonkan sama West Ham kemarin. Transisinya lambat. Ada beberapa kali gue ngelihat AWB jadi defender midfielder kurang kacau apa coba. Maksud gue dia bukan PR banyak lagi, emang kayak dia harus ngerubah squadnya. It takes time untuk mengubah kultur, itu nggak gampang. Iya betul, setuju gue. Ditambah lagi pemilik juga harus memberi kebebasan kepada pelatih. Ditambah West Ham itu kalah lawan Leeds itu bola atas semuanya, which is harusnya itu jadi kekuatan West Ham kemarin sebelum dia masuk kan. Ada Socek, ada Todibo tuh main kurang tinggi apa semua. Ada si Max Kilman lagi yang dari Wolves, ada si Andy Irving. Maksud gue ini orang-orang yang biasa menang bola atas, nah kemarin kalah coy. Ujung-ujungnya tau nggak? Kalau kemarin kan dibilang Ruben Amorim system doesn't work kan? Iya. Yang sekarang ini manajer semua, wah anjing, gini caranya. Yaudah, kita tiru yuk. Intinya masih banyak PR banget buat Nuno Santo untuk ngebentuk Nottingham Forest keduanya di London gitu. Ya, yang game kedua gue yang buka dong. Boleh silakan. Game kedua mempertandingkan Chelsea versus Sunderland. Viva Garnacho.
Viva Garnacho, running down the wing. Nggak bisa hear United sing. Gara-gara dia Chelsea turun ke 9. Bang, bukan gara-gara Garnacho, lu tonton lagi. Dia ngacak-ngacak pertahanannya sendiri. Lagian Chelsea gini loh. Aduh. Ada istilah, bahkan keledai pun tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Kan katanya gitu ya. Dia nyetak gol cepet dan golnya bagus. Ngolongin kiper anjir. Enggak, bukan itu maksud gua. Kan ada istilah, jangan keledai pun tidak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali kan. Balik lagi, bukan kesel sama Garnacho ya. Iya, bentar dulu. Ya. Chelsea, lu kagak belajar. Lu beli dari kita Sancho, pinjam kita Sancho. Habis itu terus lu beli Garnacho. Ini kan semua yang nggak mau bertahan, Bos. Iya. Nggak sekalian musim depan lu beli Onana. No. Kiper bagus tuh, Bos. Iya. Gila lu, Sunderland sekarang kayak Persita, posisi 2 kemarin. Udah turun sih. Udah turun. Ya. Tapi kan cuman sempat dia posisi 2. Kalau gue jadi warga Sunderland, buset. Pesta itu gue sempat ditanya kan. Malam. Sempat ditanya habis post interviewnya itu, gue lupa sama pemain yang mana. Ditanya, menurut kalian Sunderland sekarang ini posisi berapa? Dia bilang kita sekarang di 17 poin, mungkin posisi 5, posisi 4. Enggak, kalian posisi 2. Hah? Posisi 2? Karena ya wajar lah mereka kaget, Mon. Iya. Ini fairy tale banget. Tim baru promosi. Iya. Tiba-tiba. Dan ini udah didambakan dari sampai dibikin serinya anjir. Tahu nggak yang paling kesel ngeliat Sunderland di atas kemarin itu siapa? Siapa? Newcastle lah. Iya. Tyneside Derby. Udah kita kehilangan Isak. Walaupun gue suka ya postingan Newcastle di Instagram, dia nulis. Apa? Dia ngambil postingannya Liverpool. Terus dia tulis, "Stop calling us for a refund." Itu kocak. itu lucu. Padahal secara permainan Chelsea tuh megang. Tapi kan kita tahu nih semua sekarang possession ball udah bukan berarti lu bakalan menang gitu loh. Biasanya yang kemarin emang kita menang possession ball kagak kan, kalah. Tapi tetap aja. We don't need possession football. Bro, sekali nyerang langsung jadi bumo, bro. Ya itu. Ya ini sama yang terjadi. Chelsea turun ke 9, Sunderland 4 ya. Nah, game ini yang terjadi juga di Tyneside. Newcastle versus Fulham. Wah, gila ini seru sih. Skornya 2-1 buat Newcastle. Ini yang menurut gua mungkin Fulham terlalu ngegas di awal. Ya. Untungnya kita nggak kalah juga. Menurut gue sekarang mulai kehabisan bensin nih, karena dia ada beberapa pemainnya yang udah cedera udah lama nih. Si Harry Wilson sekarang cedera lagi, yang menurut gue sekarang dia yang jadi tumpuan Fulham di depan. Rodrigo Muniz hilang, Anthony Robinson juga masih belum sembuh. Yang kejadian kemarin Kevin Bassey salah passing ke belakang, jadi direbut sama Jacob Murphy yang sampai jadi gol. Gila, menurut gue itu gol bagus. Cuman kalau gue ngeliat, gue berharap Fulham bisa jadi pembunuh klub-klub besar lah. Ya. Jangan kita kan ini ya. Kita kan udah ditahan. Ya. Kita udah kelihatan. Kita udah ditahan. Maksud gue, ternyata kita udah nggak papan tengah. Masih papan tengah dong, kita kan 6 nih. 6 nih. Namanya mau 6 tuh udah Eropa. Masih mau aja deh. Ini mental papan tengah gue. Ya maksud gue mental juara. Ya maksud gue sekarang nih gue ngelihat Newcastle bagus, tapi yang kepake tuh cuman Walter Mede. Ya emang luar biasa sih, Mon. Elanga dibeli 52 juta nggak kepake. Jacob Ramsey dibeli 43 juta dari Aston Villa. Bukan nggak kepake, lagi cedera. Gue kemarin seneng banget lihat Jacob Murphy bikin gol, Mon. Iya. Kenapa gue bilang gue seneng banget? Kenapa? Minimal sekarang Newcastle bisa ikutan naik ke atas lah. Gue pengen lihat Newcastle ketika ketemu sama kita itu nggak di posisi bawah. Newcastle masih di posisi 12 sih. Iya, kan merangkak naik ke atas kan. Karena gue gini, Mon. Gue kasihan lihat Newcastle. Yeah. Udah di bursa transfer kepotong terus sama kita, terus kehilangan Isak. The good news is, lu dapatkan Walter Made.
Maide, Walter Maid, yang ibaratnya lu kehilangan Isak, lu jual 150, lu beli Walter Maid di sekitar 80. harga 80, artinya lu untung 90-an, 70-an juta pound sterling. Plus lu dapat bonus 5 gol. Sama jangan lupa Newcastle nih punya public investment fund yang dimiliki Saudi Arabia. Jadi maksud gua, lu nggak usah bahas soal transfer lah. Mereka udah pasti aman, senyaman-nyaman ya. Cuman semangat Hawaii the Lads. Apa yang mereka lakukan di bursa transfer musim kemarin di pembukaan musim ini masih belum work sih, kecuali si Walter Maid ini. It takes time buat mereka. Tapi paling nggak ya udah Newcastle menang 2-1. Marco Silva harus mengakui keunggulan 4-3-3-nya Eddie Howe. Habis itu MU sama Brighton tadi kita udah ngomongin. Iya, kita udah Brighton. Lalu di hari Minggu ada pertandingan pertama antara Brentford nih. Yang kemarin ngalahin kita. Katanya waktu itu ada yang nge-tweet kan di timeline gua. Ya elah bang, lawan Brentford aja nggak bisa menang. Emang kita kalah di Brentford. Kita lawan Sunderland menang udah kayak juara Champions. Udah kalah dia sama Brentford, lawan menangnya cuma sama tim promosi. Parah. Apa? Enggak, gue mual. Masuk angin gua. Sebenarnya ini satu lagi. Van Disney disama-samain sama Nemanja Vidic. Ya. Tolonglah. Tolonglah. Sampai orang itu keluar dari Manchester United masih konsisten, masih stabil. Ini udah 2 tahun, bro. Udah 2 tahun, bro. Yang dia bisa lakukan adalah ketika ada tendangan dari kotak luar penalti, dia nari gitu. Harry Maguire aja masih lebih bagus daripada Van Disney. Iya, maksud gua ya udahlah. Ini yang tadi kita bahas, kenapa Arne Slot nggak tahu ya, gue ngelihat mulai banyak lagi. The reason gol keduanya Liverpool itu bisa terjadi adalah ketika Brentford build up dari belakang. Ya, sebelumnya mereka long ball. Di menit-menit terakhir mereka build up dari belakang dan akhirnya memang di-press sama Liverpool dan kehilangan bola. Ya, itulah yang gol kedua. Akhirnya pertandingan tersebut bisa memberi harapan lah buat Liverpool. Ya, tapi wajar mereka tuh punya pemain-pemain kayak Kevin Shade, Wilson Isidore, Kayode lagi ya kan, kayak Rory Delap tuh lemparannya itu kan. Sama gol yang dari umpannya Mikkel Damsgaard yang dari tengah itu kan luar biasa. Cuman gini, guys, tim-tim lain di Premier League yang akan berhadapan dengan Liverpool itu long ball dari cheat mana? Code udah dikasih sama Ruben Amorim. Cheat code-nya udah dikasih. Lu main long ball aja, biar si botak makin botak. Makin licin tuh Arne Slot. Enggak, maksud gue gini, proses mereka kebobolan bukan long ball, Pet. Iya. Itu loh maksud gue. Bukan long ball dalam arti kayak kita kemarin Lamensky ini. Maksudnya mereka tidak mau build up dari belakang untuk pelan-pelan lagi. Ya udah lu bawakan mid dulu, dari situ baru kita build up. Jadi bola itu build-nya itu selalu dari tengah ke atas, nggak pernah lagi dari belakang. Yang jadi masalah sekarang yang gol kontroversialnya itu, yang apa namanya di tackling, yang di tackling. Gue lupa siapa yang di tackling, kalau nggak salah Dengo Otara deh. Dengo Otara di tackling sama Van Dijk pas di garis penalti. Oh iya. Jadi semua pemain Liverpool, even Arne Slot protes. Itu harusnya tidak terjadi penalti. Cuman pas di review ulang-ulang bahkan dikasih lihat terjadi di garis. Menurut aturan FIFA, ini kayak bulu tangkis. Jadi kalau ada jatuh di garis, pelanggaran apapun itu ya jadinya pelanggaran, dihitungnya pelanggaran di dalam kotak penalti. Itu kenapa keputusannya diambil Sunderland Brentford dapat penalti. Cuman gini Mon, gue sempat nonton, gue nggak tahu kenapa jadi sering dapat FYP Liverpool akhir-akhir ini di Instagram gue. Ya karena lu ngeliatin Liverpool terus. Iya kali ya. Tapi fans-fansnya Liverpool, podcast Liverpool di sana pun menyatakan bahwa lu ngapain pegang kepala Van Dijk, karena memang Van Dijk pas waktu dikasih penalti kan begini kan.
Lu ngapain pegang kepala? It's your fault. Itu lu ngapain tackling di bodoh. situ? Itu dia kebodohan. tackling, posisi dia ada di dalam kotak Iya penalti. makanya, Itu lu kan ngapain? berarti secara logika, lu melanggar orang, badan lu full di dalam kotak penalti ya artinya Ya, orang itu bisa jadi jatuh artinya di kan dalam kan. Van Dijk juga nggak awareness-nya nggak ada kan. Artinya gue mau halus lo tadi ngomongnya. Gue mau halus lo bilang awareness-nya nggak ada, lu bilang bodoh. Bodoh, orang masih dalam kotak penalti. Jangan dia bilang ngelakuin bodoh pelanggaran. Van Disney. Maksud gue itu. Ini back yang disama-samain sama Nemanja Vidic. Tolonglah. Dan kalau fans Liverpool yang nonton ini, tolonglah komentarnya hati-hati ya. Iya. Tapi ya Vidic kalah sama Fernando Torres, iya. Tapi kalau disama-samain cara mainnya, tolonglah. Nggak bodoh gitu. Kalau Vidic itu sampai berdarah-darah, luka-luka, bodoh amat. Ya kepala dikasih. Dia lebih kalau dia tuh lindungin Van Dijk itu kelebihannya daripada Vidic adalah rambutnya lebih bagus, ya. Stylingnya ada lah, oke lah. Kalau mau jadi mafia setelah pemain bola, bisa lah. Asli. Tapi jangan khawatir buat kalian Liverpoolian. Porosalang ex Rencana Travel mau mengadakan habis ngata-ngatain nawarin mau mengadakan tour and field. Jadi kalian kan paham kan, ini banter-banter supporter. Tapi banternya nggak melesetin nama. Kita banter data-data aja. Jadi kalau kalian nih mau protes gitu ke Arne Slot langsung, mau ke Van Dijk langsung, lo kok begitu sih? Bodoh gitu. Datang. Tapi pakai bahasa Indonesia lu ngomongnya. Biar nggak dimarahin sama satu ini the cop. Jadi lo komen di bawah, lo bersedia nggak ikut tour and field bareng Porosalang? Kalau nanya kita berdua, bang, lo ikut? Nggak mungkin. Nah, fans MU juga jangan kecil hati karena jelas ada tour Old Trafford. Tapi itu nanti. Ya, lawan Spurs ya. Arsenal. Boleh. Nanti. Boleh. Nanti. Soalnya kebanyakan orangnya masih sekolah semua. Iya. Arsenal. Enggak apa-apa. Fansnya masih. Kita bikinkan ke Arsenal nanti pakai school bus. Oke, lanjut. Biar main Arsenal, dia yang membuka. Habis itu lanjut. Orang yang paling jayus. Pertandingan berikutnya adalah tim yang minggu depan bakalan kita lawan, Bournemouth versus Nottingham Forest. Di mana Shandaish yang menurut gua bukan atribut ya. Dia kan spesialis bertahan ya. Dari dia masih di Burnley, dia di Everton, pertahanan dia bagus. Gua berharap dia pakai 5-3-2. You know what? Dia pakai 4-2-3-1 kemarin. Masih disetir kayaknya main Nottingham Forest kali. Gini, problem di Nottingham Forest itu sekarang menurut gua udah sangat kompleks, Mam. Iya. Lu mengganti dari owner sampai ke bawah ya? Ya, tapi gua ngomongin pemainnya dulu. Iya, oke. The problem udah mirip ke arah MU. Kenapa? Mungkin MU lebih masif masalahnya waktu itu. Iya. Ini pemain udah bisa melihat kita bisa menggantikan manajer. Iya, benar. Ya, ini selalu menjadi penyakit tim yang terlalu doyan ganti pelatih. Ini balik lagi kayak kata lu, salahnya udah jelas ke pemilik. Ya. Pemilik terlalu gampang untuk menggantikan pelatih. Akhirnya apa? Yang besar kepala adalah pemain. Oke. Ini pemain-pemainnya udah ngerasa semua udah di zona champion, sempat di zona champion. Kita ngelihat kelakuan pemain ketika Ange masih di sana. Ya. Ketika kalah, mereka sama sekali tidak ada satupun yang Ange mencampuri mereka ke lapangan, tapi mereka cuekin. Langsung ditinggal ya. This is a sign of a problem club. Ya, itu yang pertama. Sean Dyche PR-nya besar, man. Ya, kalau sampai besok MU kalah, itu bagi gue tuh luar biasa aneh, ajaib. Karena menurut gue, next week MU datang ke Nottingham Forest, it should be an easy game. Kenapa? Karena yang kalau gue nonton gue nggak nonton highlight, gue nonton matchnya mereka kemarin. Kalau lu bilang mereka diturunkan 4-2-3-1, gue setuju. Mereka turun dengan 4-2-3-1. Gue ngomong gitu kenapa? Karena dari zaman dia di Burnley kita susah banget loh jebol Burnley. Gue setuju. Terus dia di Everton, dia pertama kali megang Everton, kenapa dia jadi manager of the month? Ya karena pertahanan dia bagus. Gue paham. Tapi itu adalah pemain-pemain yang mendengarkan arahan dia. Iya. Kemarin yang gue lihat, mereka turun dengan 4-2-3-1.
Tapi most of the game mereka itu tidak ada formasi, tidak ada bentuk. Berantakan sih kalau gue ngeliat. Tidak ada bentuk sama Iya, sekali. sama kayak waktu dipegang sama Ainge. Nah makanya bagi gua, the problem with Nottingham Forest ini sekarang udah terlalu besar. Iya. Ini juga yang musim lalu gue bilang, gue sempat bilang, gue mendingan MU nggak main di Eropa sama sekali, gue bilang kan. Nottingham Forest ini, they're not ready for that yet, Mon. Pemainnya, bahkan mentalitasnya. Karena tekanan udah jelas lebih tinggi ketika lu bermain di Eropa. Bahkan harusnya mereka main di Eropa, mereka turun kan? mereka turun, diganti Crystal Palace. Yes. Jadi bagi gua, the problem with Nottingham Forest ini udah gede. Gua nggak heran sih kemarin Sunday kalah itu, dan kalahnya kalah telak. Memang skor lainnya tidak menggambarkan, tapi kalau lu nonton mini match-nya bahkan pertandingannya, lu akan lihat this team has no composure. Dia padahal ada this team Gibbs has no- White, ada Douglas Luiz, ada Bruno, wah gila sih. They have a good player. Iya, ada Chris Wood. Gua nggak tahu lah kenapa. Ya itu benar kata Patrick. Mereka sekarang konsisten di 5 poin. Yep. Jadi kalah lagi 2-0 di kandang Bournemouth sih memang, tapi ya gua nggak ngelihat itu permainan Shane Dyche kemarin. Yeah. Sedangkan Bournemouth berhasil ini Ini juga tim yang lagi apa ya gue bilang, ini pencapaian terbaiknya Andoni Iraola sih. Bisa peringkat 2 di EPL, jadi manajer yang diperhitungkan jelas. Itu kenapa kalau kemarin Ruben sempat ada yang bilang out ya, kan lu juga nanya siapa pengganti yang paling baik, ya menurut gua ya saat ini yang bisa konsisten ya, kalau nggak Iraola ya Glasner. Gua mah cuma satu, manajer yang mana yang ditunjuk. Manajer mana yang ditunjuk sama Ineos, ya itu yang gue dukung. Ya. Sesimpel itu aja. Oke, lanjut. Ini kayaknya mau dibahas sama kameramen Arsenal. Yes. Arsenal bertemu dengan Crystal Palace di Emirates Stadium. Memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Ya. Dicetak oleh mantan pemain Crystal Palace, Eze, di mana dia hampir aja ngerayain gol, bener nggak? Ya. Dia hampir begini, cuma dia hampir ditahan. dia selebrasi kok. Nggak, dia selebrasi yang tangannya itu kan, ya yang gini kan. Cuma kan maksudnya awalnya habis dia tendang, dia tendangannya kan dia juga mau sangat begini. atletis. Dia hampir mau selebrasi, habis itu teringat, gue di Palace ya. Terus tiba-tiba berubah jadi gini. Cuman ya udah, ini yang gua salah menilai sih. Mungkin ya balik lagi. Cuman pelatih yang ngerti timnya. Ternyata kalau kemarin kita sempat diskusi ya sama kameramen Arsenal, Declan Rice tuh nggak cocok sama Zubimendi. Bos kemarin gila itu, orang dua gila. Kalau nggak ada mereka dua mungkin tembus Arsenal dari tengah. Karena kita tahu Crystal Palace kan counter attack-nya bagus. Walaupun udah nggak ada Eze, tapi sampai si siapa Daichi Kamada, terus Yeremy Pino, Ismail Assar mati di tengah semua. Karena semua jalur passing, terus permainan yang biasa dibangun sama Oliver Glasner dari tengah, seperti 3-4-3-nya Amorim kan juga dari tengah, Bruno apa segala macam, bahkan direct pass yang dari belakang dari Guehi nggak jalan, gila. Menurut gua Arsenal kemarin nunjukin kelasnya. Memang sulit nyetak gol, tapi menurut gue nunjukin kelas. Nah itu dia, Mon. Kalau gue bilang kemarin Arsenal sulit mencetak gol, tapi bukan salah Arsenal. Lu harus kasih kredit kepada Dean Henderson. Dia melakukan double triple save. Itu berantakan banget. Yang Trossard juga sempat tuh harusnya jadi gol itu Trossard. Cuman ya itu dia. Tepis. Gue sebelum di preview juga gue bilang kan, ini Dean Henderson akan menjadi kuncian bagi mereka. Dan itu tendangan Eze itu juga gak gampang ya. Bola di udara itu langsung dihajar sama dia. Iya. Ya kiper mana juga susah. Susah, makanya respect sama Eze. Respect sama Eze, respect kepada Arsenal kemarin itu. Gue yang bingung kemarin, Gyökeres main gak sih? Iya ya. Gue juga nggak ngeliat Gyökeres. Kebiasaan main tanpa striker. Jadi paru-paru wingernya. Ada Gyökeres. Jadi ada masalah sebenarnya. Itu makanya. Padahal gue nyindir. Gue nggak nyindir sih, anjing emang nih orangnya. Gue juga mengakui kok. Gyökeres tuh belum perform. Iya. Gue juga tadi sebenarnya nyindir. Gue tahu ada Gyökeres. Enggak. Gue ngelihatnya sih kayak bagus aja, tengahnya solid. Menurut gue solid. Itu kenapa
Mateta bahkan nggak dapat bola, jarang dapat bola sama sekali. Terus si siapa umpan-umpan direct pass yang biasa dilakukan gue itu kemarin kepotong terus sama Declan Rice. Yang gue ngelihat sekarang Arsenal wah bagus nih, tengahnya solid banget nih. The best decision yang dilakukan Arteta menurut gue adalah pemilihan Zubimendi dan menjadikan Declan Rice harusnya kapten dari awal. Iya. That guy is amazing. Jadi sayang banget Declan Rice nggak kita ambil waktu itu. Salah siapa itu? Woodward lah. Iyalah, itulah berdua lah itu. Woodward. Mau ngejar-ngejar yang di Barcelona itu loh. Ada Declan Rice loh padahal. De Jong. Ya wis, oke. Jadi Arsenal tetap bertahan di posisi 1, beda 4 poin sama Bournemouth, beda 6 poin sama Manchester United. Asik. Sedangkan Crystal Palace turun ke posisi 10. Disalip sama Manchester United. Seperti yang gue katakan kepada kameramen Arsenal tadi. Eze. Oh lo sekarang begini. Gue kirain tadi lah. Ini kameramen Arsenal anjing juga ya. Udah selesai. Dia tadi begini kan biasa. Gue udah nggak kayak gini lagi. Gue sekarang gini katanya. Padahal itu kode kita juga untuk stop. Iya. Gue kira mikir. Nggak. Cuman maksud gue gini. Tadi gue bilang sama kameramen Arsenal. Aduh maaf. Minggu depan mereka melawan Burnley. Ya kan. Kita melawan Nottingham Forest. Which is Burnley baru menang lawan Wolves di kandang di Molineux Stadium. Tapi kita nggak mau bahas itu, kita mau bahas Aston Villa versus. Ntar dulu, gue mau tutup dulu kayak kalimatnya tentang Arsenal tadi. Oh iya, silakan. Gue bilang tadi tentang Arsenal, kameramen Arsenal. Minggu depan ketika mereka lawan Burnley, harusnya menang dong. Harusnya dong. Nottingham Forest juga harusnya bisa menang dong. Iya dong. Artinya kita selisih 6 poin. Tapi 1 dan 2. Harusnya anjing kalau nggak kejadian salahin Patrick. Kalau nggak kejadian salahin Patrick. We're Man United. We'll do what we want. We'll do what we want. We'll do what we want. We're Man United. We'll do what we want. Oke, pertanyaan berikut Aston Villa versus Manchester City di mana dimenangkan? Apa? Ya Allah kodenya ini ya. 2 kali anjir. Anjing. Bener-bener nih. Kameramen Arsenal beginiin. Maksudnya waktunya kita kirain berhenti. Stop. Aston Villa versus Manchester City dimenangkan oleh Aston Villa di Villa Park dengan skor 1-0. Donnarumma mana? Donnarumma mana? Ke posisi 8. Manchester City turun ke bawah, enggak ke bawah sih, turun ke atas kita persis. Donnarumma mana? Hah? Donnarumma mana? Oh kemarin banyak penyelamatan. Banyak ya? Banyak. Kalah juga tapi? Kalah. 1-0? 1-0. Wah. Ini yang gue bilang. Monsternya berarti berhasil ditutup dong? Iya berhasil. Oke. Ini yang gue bilang kalau misalnya Aston Villa udah lengkap timnya, bahaya. Ini benar-benar Unai Emery versi 2013 di mana dia ngebentuk tim Sevilla. Dulu siapa yang kenal Ever Banega, si siapa namanya? Denis Suarez, Carlos Bacca yang ke AC Milan. Ini Sevilla yang ngalahin kita bukan sih? Iya. Almarhum Jose Antonio Reyes, gila loh itu Sevilla tahun itu gila. Nah ini yang dilakukan sama Unai Emery, dia punya Ezri Konsa itu kayak Nicolas Parehanya yang Inggris yang sekarang. Dia ada Pau Torres kemarin, anjir harusnya gol itu. Si Haaland yang dipasing sama Marmoush itu di depan gawang ada nggak tahu muncul dari mana ada Pau Torres di situ tiba-tiba bolanya ke atas, anjir keren banget. Terus di tengah dia bikin Amado Onana sama Boubacar Kamara, di depan ada Oli Watkins sama Daniel Malen, dan kemarin Sancho juga sempat main dan menurut gua lumayan sih, tapi ditarik di menit 70-an kalau nggak salah. Gue teringat dia mau gocek siapa ya, backnya City itu. Jadi dia ada si Nico Riley. Ya pokoknya gue lupa siapa yang mau. Oh, Guardiol. Ya, dia mau gocek. Ya. Dia badan ke kanan, dia mau gocek ke kiri kan. Tapi bola ketinggalan, Guardiol tinggal jalan aja. Iya, anjing lucu banget. Cuman ya itu balik lagi. Ini Aston Villa yang udah punya Emi Martinez yang lagi prime-nya. Emi fucking Martinez bro, gila loh.
Gua sedih kita nggak jadi beli dia. Apa tendangan dia cuma beginiin. Gue masih ada rasa sedih nggak dapetin Emmy. Cuman gue bahagia udah dapetin Sene. Cuman ya balik lagi, mau dapet Le Mans atau Emmy, kita cuma dapat kiper bagus yang muda atau yang tua, kan itu aja pilihannya. Next, Wolves lawan Burnley tadi itu menang Burnley 3-2 di Molineux Stadium. Wolves tetap jadi juru kunci, Burnley cuma naik 1 peringkat ke 16 gantiin. At the very least, sekarang Wolves mencetak 2 gol. Iya, pelan tapi pasti gitu ya. Pelan tapi pasti untuk degradasi. Kekunci. Kayaknya Wolves udah kayak lo selalu bilang tamat. Ya Vitor Pereira juga udah nggak bisa apa-apa. Padahal kemarin Bertrand Larsen yang striker dari Celta Vigo itu udah nyetak gol juga tapi masih tetap kalah. Padahal udah dikasih penalti. Ya kalau Wolves mau bersabar, jangan pecat manajer lu karena lu butuh dia di Championship. Iya. Menurut gua bagus sih, cuman mungkin belum dapat pemain dia dijual terus habis tiap musim dibuang pemain. Ya. Dan ada satu gol cantik yang ngingetin gua sama golnya Wayne Rooney di 2013 waktu kita juara lawan Aston Villa yang Van Persie hat-trick 3-0 kita menang di Villa Park di Old Trafford ya. Yang passing di Old Trafford yang passing Rooney dari tengah disikat sama Van Persie pakai kiri. Nah kemarin kejadian si siapa susah namanya Quincy Hartman apa dia passing ke Zian Fleming, cuman nggak dihajar, disepak langsung gitu, volley first time cuman pelan. Gol anjir, bagus. Lo tau nggak kenapa? Fleming yang bikin gol kan? Iya. Lo tau nggak kenapa? Dia turunan James Bond, Ian Fleming. Tereng. Bercanda mulu si anjing. Gimana nggak bercanda? 3 kali menang berturut-turut. Sama Hannibal nyetak bikin assist ke Lyle Foster yang bikin Burnley menang di menit 90. Pertandingan terakhir Everton versus Tottenham yang sudah kita ramalkan bakal dimenangkan oleh Tottenham Hotspur, cuman nggak nyangka Everton nggak dikasih gol karena skornya 0-3. Wait ya. Dengan skor 0-3, Everton turun ke peringkat 14 dan Tottenham ya mungkin musim ini pencapaian terbaik sih. Ya dari musim lalu ya, ini posisi 3. Musim lalu Tottenham ada sama kita bos di bawah. Bareng-bareng kita di bawah. Enggak, di awal-awal musim. Tetap di bawah bareng sama kita. Masa sih? Itulah Ange kan yang sempat diprotes. Cuman Mon. Gua rasa ini adalah bentuk daripada setia kawan daripada Everton kepada Liverpool. Tai lah, enggak gitu juga. Ini review apa ini? Enggak lah. Ini gue ngelihat kemarin mungkin David Moyes juga mau mencukur rambutnya lalu mengatakan mereka seharusnya tidak main bola tinggi. Bener juga, Tottenham main ya makanya orang golnya dari atas semua si Mickey van de Ven kan. Iya, makanya gue bilang tadi mungkin besok Moyes mau cukur rambutnya terus mengatakan harusnya Spurs itu tidak bermain long ball. Kami tidak bisa mempertahankan bola kalau mereka long ball. Itu bukan long ball sih, corner sih lebih tepatnya. Maksudnya bola-bolanya jangan di atas, jangan bola atas, mainnya main bola bawah biar kami bisa bertahan. Kemarin yang sempat jadi Oke, sadar 3 menit. 3 menit, iya. Paham. Kemarin tuh yang jadi masalah adalah dianulir golnya O'Brien sama si Craig Pawson. Ya. Gara-gara Ilman Doy dia dianggap mengganggu kiper. Ya. Padahal menurut gua nanti ditampilin gambarnya, menurut gua enggak. Cuman ya nggak tahu ya keputusan PG Mall ya. PG Mall? Itu berantakan jadi. Sorry, mereka bukan PG Mall, bukan PGMOL. Apa tuh? BG Mall. Karena keputusannya kayak biji lu semua. Iya. Ya udah. Lawan MU kemarin, mohon maaf nih ya PG Mall. Gua ngerti Michael Oliver ya. Gua ngerti Michael Oliver yang dia ada di VAR. Mungkin dia mau nebus dosa ke Liverpool kali ya. Bener. Lu parah banget, lu parah banget. Asli. Kita untungnya ya di bawah Ruben Amorim itu kita dididik untuk tidak protes. Iya. Di sini. Asli kesel. Mau sampai patah dulu kaki baru lu cukup.
Lu mau tiup peluit dulu, itu setelah pemain dapat patahan kaki. Dan udah menurut gua gitu, itu yang Amad Diallo di kotak penalti, itu penalti di mana-mana penalti. gila itu. Apa kata Minpor? Ini mah sama persis kayak kejadian Kayak Cole Cole Palmer. Persis. Lagi bawa bola, disikat kakinya sampai terbalik tuh anak. Bahkan waktu Nggak dianggap waktu di pelanggaran. nobar kan gue bilang, itu yang Bomo gue nggak nganggap penalti lah gue bilang kan. Setelah gue ngeliat replay, setelah gue tonton balik pertandingan, itu juga penalti mon. Gue baru ini nonton MU dilanggar, nggak dikasih pelanggaran. Gue ngomong Sekarang itu gini, menurut gue udah parah. ya, sekarang sih. gini, ini wasit bener-bener gue bingung kualitas lu tuh mau kayak mana sih? Sekarang gini, yang Bumo, dia kan ngerebut bola. Gue kirain tadinya bawa bola terus dia ngasih badan. Iya. Ternyata dia ngerebut bola. Lah ngerebut bola terus dihajar ya itu jelas penalti. pelanggaran juga Itu satu. gitu. Yang kedua, Amad Diallo tadi yang pertama itu ya. Iya. Yang kedua Bumo. Yang ketiga, kenapa gue bilang biji mall ini nggak beres? Ya, ini bahkan bukan menguntungkan MU. Dorgu, kalau memang itu pelanggaran, harusnya kartu merah dong. Kartu merah, ini kartu kuning. Kok kenapa kartu kuning? Terus free kick-nya di mana pelanggarannya? Di mana free di mana? kick-nya? Tapi ya udahlah. Tapi ya ini Padahal kita maksud lagi gua, ngebahas aduh, Everton Tottenham Hotspur nih si kayak anjing. gara-gara dianggap itu nggak penalti Iya, iya. kan. Jadi, ya, biji mall nggak jelas. Ini menurut gua kompetisinya agak sedikit terganggu. Bukan karena kita Manchester United, bukan karena kita ngerasa dicurangi wasit. Toh kemarin kita juga udah unggul kan. Ya, kita nggak masalah mau dicurangi Nggak juga. masalah. Kan lu nge-tweet. Gue bilang nggak "Hei, perlu biji PG mall, Mall. Lu nggak, kita nggak butuh lu. Kita bisa menang tanpa Kita lu. bisa we win the games without you guys. Iya. Tapi ya itu maksud gua. Tapi yang kayak gitu tiap minggu dong. Pertandingan secantik ini, kompetisi semenarik ini dirusak sama keputusan-keputusan tolol kayak kalian gitu. Dasar Dalot lo emang udah itu aja deh. Lah kenapa dah? Gue mau bilang tolol Dalot sekarang. Udah. Udah Michael Oliver out lu. Out. Dah, itu aja. Ganti Colina. Wah gila. Hah? Michael Oliver, ya. Colina yang udah setua itu memimpin pertandingan, memang cuman friendly ya, fun. Iya, dimarahin. Itu aja masih lebih bagus daripada lu. Ya parah. Allah. Sama kayak Wayne Rooney masih lebih bagus. Lu boleh nggak sih nggak ngewasitin MU? Fans Liverpool pun nggak mau Michael Oliver ngewasitin mereka. Nah sekarang MU juga bilang jangan. Lu wasitin tuh Chelsea. Ya nggak apa-apa. Rusak pertandingan lain lah. Lu rusak pertandingan Arsenal biar nggak juara. Ya. Oke, penutupan. Fun fact terakhir di episode ini. Anjing masih ada fun fact Ada satu lagi. Udah capek nih ngomong. Congratulations kepada Arsenal ya yang telah mencapai 700 kemenangan mereka di Kita akan Premier League. bikin tour. Ya, 700 pertandingan. Tapi mohon maaf nih. 700 pertandingan mereka masih berada di posisi kedua. Iya. Karena di posisi pertama dengan jarak yang masih jauh adalah 760 game menang di era Premier League adalah Manchester United. Biasa. Padahal 13 tahun kami berantakan. Biasa. Tetap aja kami di atas. Terus City kok nggak ada di situ bang? Tim kecil. Dah, tutup. Tutup. Gue Patrick, dia Emon. Itu ada kameramen Arsenal. Minpor lagi nggak jelas di mana. Bye bye. Thank you. Eze. Ini tuh bukan Eze. Nih, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Vampir.